صل على محمد اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبذكره تتنزل الرحمات، والصلاة والسلام على سيد السادات قائد القادات سيد الخلائق والبريات محمد. اللهم صل على وآل محمد وأهل بيته الأنجم الزاهرات وعلى أصحابه الميامين غرر الباهرات. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, di pagi dan siang hari ini kita duduk bersama dalam ranah kebahagiaan keluarga Rasulullah, kelahiran sosok cucu ketiga daripada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, putri yang dinanti-nanti dari keluarga Ali wa Fatimah, putri pertama dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang sebelumnya telah dilahirkan Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, kakanda daripada Sayyidah Zainab Al-Hasan wal-Husain. Kemudian yang ketiga adalah Zainab Al-Kubra yang dikenal dengan Siddiqatus Sughra. Zainab salamullahi alaiha, wa ma adraka man hiya Zainab. Siapakah Zainab salamullahi alaiha? Kenapa kita duduk bersama untuk sekedar mengkaji kembali, diingatkan kembali hari-hari kelahiran Siti Zainab yang disebut dengan Sri Kandi Karbala, Batalati Karbala, wanita termulia Taliyat Fatimah Az-Zahra, yang mengagungkan sosok wanita setelah ibundahnya Az-Zahra yang diagungkan oleh Allah adalah Zainab putri Amirul Mukminin alaihi salam. Kapan kelahiran beliau? Ada apa kita duduk di sini? Tadi di ayat awal adalah ini bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah. Sering kali kita sampaikan di majalis, di tempat ketika kita sampaikan kajian-kajian tentang cinta Ahlul Bait, bahwa menghidupkan hari-hari seperti ini, wa man yu'azzim sya'airallah, yang mengagungkan, yang ta'zim dengan syiar-syiar Allah adalah fa innaha min taqwal qulub, adalah bentuk ketakwaan tertinggi. Bukan saja sekedar takwa yang tertulis, akan tetapi takwa yang masuk dalam sanubari kita, takwal qulub, yaitu penyintai, memberikan dan duduk memberikan apresiasi, bahagia dengan kebahagiaan mereka dan bersedih dengan kesedihan mereka. Saat ini adalah hari kebahagiaan itu. Tanggal 5 Jumadil Ula tahun 5 Hijriah adalah hari kelahiran As-Sayyidah Al-Jalilah Zainab Al-Kubra salamullahi alaiha. Ada beberapa perbedaan tanggal kapan dilahirkannya As-Sayyidah Zainab. Ada yang mengatakan bahwa dilahirkan fi ghurrati syahri Sya'ban, di awal bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan fi akhir Rabi'is Tsani. Ada pula yang mengatakan seperti hari ini yang kita hidupkan hari kelahirannya, yaitu tanggal 5 bulan 5 tahun 5 tahun, atau angka yang begitu cantik 555. Dilahirkan tanggal 5 bulan Jumadil Ula, yaitu bulan kelima di tahun kelima Hijriyah. Kok bisa bahwasanya As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra dipersunting oleh Ali bin Abi Thalib setahun setelah hijrah, kemudian tahun kedua itulah beliau menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Tahun berikutnya langsung dianugerahi putra pertama mereka, Al-Hasan, dilahirkan di pertengahan bulan Ramadan pada tahun 3 Hijriah. Kemudian 7 bulan berikutnya lahir kakan adinda daripada Al-Hasan, yaitu Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Karena beliau lahir prematur 7 bulan saja, sehingga
tidak sampai 1 tahun jarak antara Al-Hasan wal Husain, sehingga tahun ketiga kelahiran Imam Al-Hasan, tahun keempat kelahiran Imam Al-Husain, tahun kelima adalah kelahiran As-Sayyidah Al-Jalilah Zainab bintu Amirul Mu'minin bint Az-Zahra bint Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sehingga begitulah mutataliyah tahun demi tahun kelahiran putra-putri Fatimah. Dikatakan setiap ba'da tuhrin wahid, satu kali setelah suci beliau, tak lama selanjutnya hamil untuk putra kedua, kemudian setelah lahir suci, setelah suci, dan beliau Fatimah Az-Zahra dikenal dengan Al-Batul, yang selalu suci, akan tetapi disebut dalam sejarah untuk takwim, untuk menyebutkan kapan kelahirannya, yaitu tahurun wahid, jarak antara Al-Imam Al-Husain dengan adindahnya, dengan putri Amirul Mukminin Sri Kandi Karbala Zainab adalah tuhurun wahid. Sehingga kalau dihitung maka kelahiran Al-Imam Al-Husain adalah pada tanggal 3 bulan Sya'ban tahun keempat Hijriah, maka akan bertepatan jatuh kelahiran beliau pada tanggal 5 bulan 5 tahun 5 Hijrah Nabawiyah Syarifah, tahun kelima hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ada yang mengatakan di tahun ke-6 Hijriah, bahkan ada yang mengatakan tahun 7 Hijriah, bin nazar dengan melihat bahwa perbedaan tahunnya adalah 2 tahun. Dengan apa? Masa laktasi dan masa menyusuinya As-Sayyid Al-Imam Al-Humam Al-Husain alaihi salam. Karena beliau dilahirkan, kemudian wa fitamuhu salasuna syahra, 30 bulan, dimulai 9 bulan dalam rahim ibunya, sampai akhirnya disusui selama 2 tahun, haulain kamilain. Setelah itu baru melahirkan As-Sayyidah Zainab, sehingga ada yang meyakini kelahirannya adalah tahun 6 Hijriah atau tahun 7 Hijriah. Akan tetapi yang paling kuat bahwa Al-Imam Al-Husain alaihi salam adalah sosok putra yang tidak disusui daripada ibunya kecuali melalui tangan dan jemari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Maksudnya adalah lillahi murtadhi'un martadha'at min sadi unsa illa min taha maradhi'uh. Ada yang mengatakan bahwa seorang pria, putra laki-laki, yaitu Al-Imam Al-Husain Asy-Syahid bi Karbala, adalah sosok putra yang tidak pernah murtadhi'un bi sadi unsa, tidak pernah sekalipun menyusu daripada seorang wanita, melainkan illa min taha maradhi'uh, kecuali dari Sayyidul Wujud Al-Mustafa Taha sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min taha maradhi'uh. Bahkan di bawah Al-Husain diberikan ibhamuh, diberikan jemari beliau, bagian jempol, bagian telunjuk beliau, kemudian masuhul Husain alaihi salam, kemudian seperti dikecup oleh Al-Husain, dan beliau kenyang daripada apa yang ghaddathu ummuh wa ghaddathu jadduhul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sehingga setelah itu lahirlah yang kita peringati hari ini, As-Sayyidah Jalilah yang bernama Zainab, wanita yang dinanti-nanti. Telah ada pendahuluan sebelumnya, 2 putra Al-Hasan wal Husain. Bagaimana kebahagiaan Rasulullah, dikatakan sya'atil anwar, begitu sya'ah, tersebar cahaya itu dari rumah Ali wa Fatimah ketika melahirkan Sayyidah yang bernama Zainab itu. Wewangian semerbak memenuhi kota Madinah, sampai dikatakan Rasulullah fi safar, Rasulullah dalam perjalanan safarnya belum ada di Madinah, semua telah datang. Zainab diturunkan di situ para malaikat dan hurul ain minal jannah untuk talin nisa'i minan nisa, untuk membantu prosesi kelahiran wanita terbaik setelah ibundahnya, yaitu Zainabil Kubra, yang dikenal dengan Siddiqatis Sughra, al-alima ghair muallama wa fahimatun ghair mufahhama, dalam keadaan yang semerbak wewangian memenuhi Madinah. Dalam keadaan demikianlah lahir sosok putri pertama dari keluarga Ali wa Fatimah, cucu putri pertama dari Al-Mustafa Tuhuri sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Wanita itu dilahirkan, dibawa dalam buaian ibunya Fatimah Az-Zahra menghadap Ali bin Abi Thalib, disambut dengan derayan bahagia. Ali bin Abi Thalib mengatakan, marhaban bizaini abiha, selamat atas kelahiranmu wahai yang menghiasi ayahnya. Yang menghiasi ayahnya yaitu menghiasi Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan, samihi ya Abul Hasan, berikan nama untuknya wahai Abul Hasan, wahai Amirul Mukminin. Kemudian beliau, inni la asbiqu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi fi tasmiyati hadhil mauludah. Aku tidak akan pernah mendahului memberikan nama daripada Rasulullah. Rasulullah kemudian datang dari safarnya, disambut dengan derayan air mata bahagia. Bahkan dikatakan ketika melihat Zainabil Kubra, innaha syabihatu Khadijatil Kubra, ini adalah sosok wanita yang paling mirip dengan istriku Khadijah, cintailah dia wahai Fatimah. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah sami, kasihlah nama anak yang baru lahir ini. Beliau mengatakan, inilah asbiqullaha fi tasmiyatih, aku tidak akan mendahului Allah untuk memberikan namanya. Turunlah Jibril kepada Sayyidil Wujudi wa afdali kulli mawjudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi mengatakan, assalam yukri'uka assalam ya Habiballah, wahai kekasih Allah, assalam, Allah memberikan salam padamu dan mengatakan, samihi hadhil mauluda Zainaba, berikanlah nama wanita yang baru dilahirkan dari dua cahaya, dari cahaya Ali wa Fatimah, yaitu yang namanya maktubun fi lauhil mahfud, namanya telah ditulis dalam lauhil mahfud, namanya telah menjadikan gemerlap cahaya. Selain nama ashabul kisah, 5 orang terdahulu, kemudian nama ini adalah yang telah disematkan oleh Allah fi lauhil mahfud. Sebutkanlah namanya adalah Zainab. Akhirnya namanya dikenal dengan Zainab. Zainab adalah dari arti bahasa sajaratun tayyibah. Arti bahasanya Zainab itu diambil dari kosakata pohon yang indah yang mengeluarkan bau semerbak. Pohon apakah itu? Bunga apakah itu? Intinya bunga yang indah kemudian mengeluarkan wewangian yang harum, maka orang Arab menyebutnya Zainab. Akan tetapi nama lain dari penyebutan namanya Zainab selain namanya adalah nama wahyani, dikatakan Zainab itu adalah ma'khud min kalimatain. Zainab itu terambil dari 2 kata Zainun wa ab, yaitu hiasan dan ayah, sehingga beliau adalah hiasan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Beliau namanya adalah Zainab, gelarnya adalah Al-Abidah, yang beribadah. Dikatakan abidatu min ali Ali, sosok wanita yang paling melakukan penghambaan kepada Allah dari keluarga Ali, dari golongan perempuan setelah tiada ibunya adalah Zainabil Kubra, sama persis fotokopi daripada ibunya Fatimah Az-Zahra adalah Zainabil Kubra salamullahi alaiha. Abidah, sosok wanita yang abidah, gelarnya adalah abidah. Kemudian gelar lainnya adalah, ini kalau menunjukkan, saya akan sebutkan beberapa gelar nama-nama Zainab salamullahi alaiha. Kalau menunjukkan sesuatu, menunjukkan begitu agungnya sehingga disematkan berbagai macam gelar karena keagungan wanita ini. Sehingga dilihat dari sisi keibadahannya, beliau dikenal dengan abidah. Dari sisi bi'anna hazahidah, bahwa beliau adalah sosok yang zuhud dengan dunia, sehingga dikenal dengan nama Zahidah, sosok wanita yang zuhud dengan dunia. Dari lihat bahwa dia adalah kekasih Allah yang agung, maka gelarnya adalah Waliyatullahil Udma, walihnya Allah yang agung adalah Zainab. Gelar lainnya adalah Batalati Karbala, pahlawan Karbala. Fawallah laula Zainab lama wasalat ilaina waqi'ati Karbala. Kalau bukan karena perjuangan dan apa yang dilakukan oleh saudari Al-Husain Zainab, maka tidak akan sampai pada generasi kita bagaimana Karbala sesungguhnya, sehingga beliau dikenal dengan Batalati Karbala, pahlawan batal. Batalati Karbala adalah pahlawan Sri Kandi Karbala.
kemudian dikenal dengan aminatullah, kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Wal balighah, sosok wanita yang memiliki balaghah, sastra ketika berucap, ketika mengucapkan khutbah dan kalimatnya seolah-olah yang berucap adalah lisan ayahnya Ali bin Abi Thalib. Wa khairu dalil, sebagai bentuk dan dalil terbaik bagaimana khutbah beliau fil Kufah di hadapan orang-orang durjana di Kufah, dan di Syam di hadapan Yazid ibn Muawiyah alaihi la'inullah. Di situ menunjukkan bagaimana beliau adalah sosok balighah, sosok yang baligh, yang begitu sastrawan dalam ucapannya, seolah-olah lisan Ali bin Abi Thalib yang keluar dari lisan Zainab salamullahi alaiha. Kemudian beliau adalah as-saja'ah, wanita yang memiliki keberanian. Was-sabirah, seorang wanita penyabar yang luar biasa. Jabalus sabr, gunung daripada kesabaran. Kalau kita hendak mengatakan dan menceritakan kesabaran Zainab, hadis wala haraj, ceritakanlah kesabaran Zainab, sampai sabar itu kalau punya rasa malu akan malu dengan putri Amirul Mukminin, karena kesabarannya mengalahkan seluruh bentuk kesabaran manusia dari golongan wanita. Sehingga kesabarannya la yuza'zi'uhul awasif, kesabarannya tidak bisa digerakkan dengan badai apapun, tetap tegar dalam menghadapi semua ujian-ujian yang ada di hadapan Zainab bintu Amirul Mukminin Siddiqatis Sughra salamullahi alaiha. As-sabirah, sosok wanita yang penyabar. Kemudian muhaddasah, sosok wanita yang punya hadas, yang diajak ngobrol dengan para malaikat. Al-kamilah, sosok wanita yang sempurna. Al-aqilah, sosok wanita yang berakal. Bahkan beliau dikenal bukan lagi aqilah, dikenal dengan aqilatu Bani Hashim. Apa artinya aqilatu Bani Hashim? Bukan al-aqilah, al-aqilah yang berakal. Akan tetapi kalau aqilatu Bani Hashim dengan ya, itu bukan lagi sosok wanita yang berakal, melainkan sosok wanita yang menawan, sosok tuan dari wanita Bani Hashim yang paling mulia adalah Zainab setelah ibundahnya Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Sehingga kalau mau dilihat dari Bani Hashim, akilahnya, tuannya yang menawan, yang luar biasa, yang top markotop adalah putri Amirul Mukminin dan Fatimah, namanya adalah Zainab, Zainu Abiha. Al-kamilah wa karimatu Ali Abi Talib, sosok wanita yang karimah, yang derma. Warradiyah bil qada'i wal qadar, sosok wanita yang radiyah, yang ridha dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa mahbubatil Mustafa, kecintaan daripada Al-Mustafa. Wa qurratu ainil murtada, hiasan mata, pelipur cahaya mata Ali bin Abi Talib Al-Murtada. Wasaniyatuz Zahra, sosok kedua setelah Zahra salamullahi alaiha. Wasyaqiqatil Hasanil Mujtaba, saudari daripada Hasan Al-Mujtaba. Wasyarikatil Husain Sayyidus Syuhada, yang ikut dalam seluruh serta musibah Al-Husain Syahid di Karbala. Wal Fadilah wal Amila wal Mukhabbara wal Madluma wal Wahida wal Ka'batur Razaya wa Aqilatu Haidar wa Aqilatu Quraisy. Inilah nama-nama beliau, semuanya adalah menunjukkan keindahan beliau. Dan khairu dalil, dan salah satu nama yang terbaik adalah kesaksian Imam Ma'sum yang tidak mengucapkan kecuali kontrol wahyu, kecuali yaitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian keponakan beliau, putra daripada Al-Husain, Ali Zainal Abidin, menyematkan dua gelar yang belum saya sebutkan. Gelar tersebut mengalahkan seluruh gelarnya, yaitu apa gelar yang diberikan oleh Zainal Abidin kepada sosok ini? Kalau penghambaannya, ibadahnya telah dibuktikan Lailatul Ashir wa Lailah Hadi Ashar, malam ke-10, malam ke-11, tidak meninggalkan bahkan salat tahajudnya kepada Allah.
Malam ke-11 ketika semuanya gugur syahid, beliau salat dalam salatnya. Bahkan Al-Imam Al-Husain hendak maju terakhir kali setelah wada, mengucapkan perpisahan, wal multaqa indallah wa inda jaddina al-Mustafa wa aliyin al-Murtada wa Fatimah az-Zahra. Wahai Fatimah, wahai putri Fatimah Zainab, dirangkul oleh Al-Husain alaihi salam, mengatakan ini adalah perpisahan aku dengan engkau, tidak pernah berpisah dalam kehidupannya selamanya. Kemudian di dekat Zainab mengatakan, anti ummi, anti buya, engkau ayahku, engkau ibuku, wahai Husain. Dekaplah aku, didekap, dirangkul oleh Sayyidina wa Maulana Al-Imam Al-Husain alaihi salam, seraya berkata, wahai ukhayya Zainab, wahai saudariku Zainab, hadzal firaq, ini adalah perpisahan aku denganmu. Pertemuannya nanti indallah wa inda jaddina al-Mustafa wa inda ummina Fatimah az-Zahra wa abuna Ali al-Murtada wa akhuna al-Hasan al-Mujtaba. Beliau menangis kemudian berpesan kepada wanita mulia ini, ukhayya Zainab, wahai putri Amirul Mukminin, saudariku Zainab, aku minta satu hal darimu, la tansini bi salatil lail, jangan lupakan aku dalam salat malammu, dalam panjatan munajat dan istighfarmu kepada Allah. Sebutkan kakandahmu Al-Husain dalam derean air mata salatmu, ya Zahra, wahai putri Zahra Zainab al-Kubra salamullahi alaiha. Inilah amma ibadatuha, semuanya telah mengenal bagaimana ibadahnya. Melakukan salat sunnah di malam yang begitu sulit yang pernah dilalui oleh Zainab al-Kubra. Bahkan fi layalil asirah, malam-malam ketika beliau ditawan, diperjalankan dari satu kota ke kota itu, beliau juga tidak meninggalkan nafilatul lail. Hadihi abidah, sosok yang paling beribadah kepada Allah. Dua gelar tadi yang disematkan langsung oleh keponakan beliau, putra Al-Husain alaihi salam, yaitu Al-Imam Zainal Abidin. Dua gelar itu beliau mengatakan, ya amma, wahai ammehku Zainab, anti bihamdillah. Beliau bersyukur kepada Allah, engkau wahai amehku, wahai bibiku Zainab, saudari ayahku Zainab, putri Amirul Mukminin Zainab, anti bihamdillah alimatun ghair muallamah wa fahimatun ghair mufahhamah. Dua sifat diberikan langsung Imam Maksum yang mengatakan, engkau wahai amehku Zainab, sosok yang alimah, sosok yang alim, memiliki ilmu yang luar biasa tanpa ada yang mengajari, ghairu muallamah, tanpa ada muallimnya yang mengajarinya. Yang mengajarinya adalah Allah, wa alimna min ladunna ilma. Kamilah Allah yang mengajarkan dari sisi kami ilmu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dikenal dengan ilmu ladunni, sahibatu ilmu ladunni, wanita yang memiliki ilmu ladunni dari Allah. Salah satunya yakinan adalah putri Amirul Mukminin wa sayyidati nisa'il alamin Zainab al-Kubra salamullahi alaiha, putri daripada sayyidatun nisa'il alamin, putri daripada sayyidatul muwahhidin Amirul Mukminin batalati Karbala Zainab al-Kubra salamullahi alaiha. Alimatun ghaira muallamah, sosok yang alim tanpa ada gurunya. Wa fahimatun ghaira mufahhamah, sosok yang fahimah, yang memiliki pemahaman dan faham tanpa ada yang menjelaskannya, yaitu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Zainab, keilmuannya bagaimana beliau kita menjadikan sosok yang luar biasa. Lidzikriha sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Zainab, wa ma adraka ma hiya Zainab. Siapa Zainab? Yang telah menjadikan semuanya kebingungan.
madlumiyati Zainab salamullahi alaiha, salah satu bentuk bahwa beliau terzalimi, tidak sampai pada kita bagaimana kehidupan beliau dengan kakeknya Al-Mustafa. Tidak sampai pada kita bagaimana kehidupan beliau dengan waktu masa balitahnya, melainkan yang ada ketika dilahirkan kakeknya Al-Mustafa menyematkan namanya Zainab dengan nama surgawi dan nama firman dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimana hubungannya beliau hidup sosok wanita, bagaimana tidak akan menjadi alimatun, tidak sosok menjadi seorang yang alimah, menjadi sosok yang paling agung dalam keilmuannya, karena wanita ini kepalanya pernah dielus-elus, pernah dipegang, pernah disayang-sayang oleh kakeknya Al-Mustafa. Beliau dilahirkan tahun ke-5 Hijriah, Rasulullah wafat dan syahid pada tahun 11 Hijriah, 5 tahun bersama jadduhul Mustafa. Hidup dengan Fatimah Az-Zahra 40 hari setelah sepeninggalnya Rasulullah, atau 75 hari atau 3 bulan sepeninggal Rasulullah, disusul kematian ibunya Fatimah Az-Zahra. Hidup dengan Fatimah 5 tahun. 5 tahun telah mendapatkan wasiat, Zainabati, wahai Zainabku. Sayyidah Fatimah kalau memanggil dengan namanya mengatakan Zainabku, Zainabati, kemarilah, engkau yang akan hadir nanti ketika menyaksikan ayahmu, akan menyaksikan kakandahmu Al-Hasan, akan menyaksikan Al-Husain syahid di Karbala seorang diri. Aku wasiatkan kepadamu, anak seorang putri 5 tahun, putri Az-Zahra Zainab, untuk mendapatkan wasiat dari ibunya. Wasiatnya apa? Untuk menciumi daripada leher dan dada daripada Al-Husain alaihi salam dengan mengatakan, Zainab, gantikanlah sosok ibu kepada Al-Husain, sehingga Zainab adalah Zainu abiha wa ikhwatiha, yang menghiasi daripada gambaran keindahan saudaranya Al-Hasan wal Husain. Sampai kalau dikatakan dalam riwayat, wal buka'u 'alaiha kaman buka'u 'ala akhawaiha, menangisi atas musibah daripada Zainabil Kubra sama seperti menangisi musibah 2 kakandanya Al-Hasan wal Husain. Bahkan musibahnya dihadapi oleh semuanya, lebih dirasakan oleh Zainab. Wanita ini bagaimana tidak akan menjadi sosok yang alimah. Tarabbat fi baitin nubuwah, dididik di rumah kenabian, dididik di rumah risalah wan nubuwah wal wisayah wal imamah. Setelah dari pendidikan kenabian dan risalah, berpindah ke pendidikan itu dalam rumah al-imamah wal wisayah, yaitu ayahnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian berpindah kepada Al-Hasan dan begitu seterusnya. Maka akan keluar bagaimana jadduhul Mustafa dan kakeknya dari ayahnya adalah mukmin Quraisy Abi Thalib. Neneknya dari ibundahnya adalah Khadijatul Kubra, wahya syabihatu Khadijah. Wajahnya mirip sekali dengan neneknya Khadijah putri Az-Zahra, akan tetapi wajahnya mirip dengan Sayyidah Khadijatul Kubra salamullahi alaiha, sehingga beliau dikenal dengan Zainabil Kubra salamullahi alaiha. Dan neneknya dari ayahnya adalah Fatimah bintu Asad. Saudaranya adalah Al-Hasan wal Husain sayyidah syababi ahlil jannah. Dan Zainab adalah memiliki 2 saudara imam, menjadi amehnya imam, menjadi neneknya imam. Bahkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi ketika melihat 2 saudara, yaitu putra-putra Abu Talib, ada Ja'far wa Aqil wa Ali bin Abi Talib, kemudian Rasulullah berkata, banatuna libanina wa banuna libanatina. Isyarah dari Rasulullah bahwa nikahkanlah putriku ini, putri dari putriku ini Zainabil Kubra, satu sama lain dengan keponakannya, dengan misanannya sendiri. Dengan siapa? Keponakan Ali bin Abi Talib. Anak Ja'far dinikahkan dengan anak Ali bin Abi Talib. Abdullah ibn Ja'far mempersunting putri Amirul Mukminin Zainab. Menikahlah mereka menghasilkan 4 putra-putrinya. Dimulai dari Aun, Akbar Aulad, putra terbesarnya, putra sulungnya Aun ibn Abdullah ibn Ja'far At-Tayyar.
kemudian Muhammad, kemudian Ja'far ibn Abdullah ibn Ja'far, dan yang terakhir adalah wanita Ummi Kulsum, sosok wanita yang memberikan semua putranya syahid di Karbala. Akan tetapi, adakah dari kita yang pernah mendengar bahwa wanita ini menangis untuk putranya, bahkan keluar dari kemahnya untuk menyaksikan putranya maju? Tidak pernah. Akan tetapi ketika keponakannya putra Al-Husain Ali Al-Akbar syahid, Al-Husain datang kepada Zainab mengatakan, Ali rah ya Zainab, Ali telah tiada wahai Zainab. Beliau tidak bisa berdiri dan menangis untuk putra daripada saudaranya. Bagaimana tidak menangisi putranya, akan tetapi menangisi putra Al-Husain alaihi salam. Beliau seolah-olah mengajarkan kepada kita, semua yang aku miliki adalah tebusan untukmu ya Aba Abdullah, murah untuk dirimu ya Aba Abdullah. Bahkan beliau berupaya tegar di hadapan saudaranya Al-Husain dengan terbunuhnya putranya Aun dan putranya Muhammad di Karbala, dan beliau adalah ummu syahid, beliau adalah ibunda daripada syahid. Tidak pernah membanggakan putranya kecuali membanggakan bagaimana putra-putra Al-Husain. Ketika saudaranya Abul Fadl Al-Abbas alaihi salam, putra Amirul Mukminin, ketika syahid, baru beliau menangis, mencucurkan air matanya karena fidaan li Abi Abdullah Al-Husain. Hada Zainabil Kubra, seorang batalati Karbala yang luar biasa cintanya kepada Al-Husain alaihi salam. Beliau salawatullahi wa salamuhu alaiha syafi'atu mudnibin. Beliau adalah yang kita jadikan syafi'ah, yang akan memberikan syafaat kepada kita yaumul qiyamah. Bisa dibayangkan sosok wanita ini menyaksikan jadduhul Mustafa gugur di hadapannya, wafat di hadapannya, ibunya Zahra wafat di hadapannya, Ali Al-Murtada wafat di hadapannya. Ali Al-Murtada ketika beliau setelah ditebas pedang beracun, belati beracun daripada Abdurrahman ibn Muljam alaihi la'inullah tersebut, ketika semua sahabatnya datang menghampiri Amirul Mukminin Al-Hasan wal Husain, sahabatnya Asbagh ibn Nubata, dan beliau ma'sumun bi'isabatin safra, beliau telah diikat kepalanya dengan ikatan yang warna kuning pucat. Semuanya menangis atas Amirul Mukminin. Amirul Mukminin sabbarahum. Amirul Mukminin berupaya untuk menyabarkan mereka. La tabkun fa innaha wallahil jannah. Jangan menangis kalian putra-putraku, sahabat-sahabatku, sebentar lagi adalah surga untukku. Sebentar lagi akan bertemu dengan kekasihku Rasulullah. Kekasih mataku Az-Zahra akan berjumpa dengan orang-orang tersebut. Mereka menangis. Akan tetapi ketika sampai putrinya Zainabil Kubra salamullahi alaiha dan Amirul Mukminin terbaring sakit, beliau tidak tahan menahan tangisannya dan pecah tangisan tersebut di hadapan putri hadih, putri batalati Karbala, ummul masaib Zainabil Kubra salamullahi alaiha. Ketika beliau menyaksikan bahwa Amirul Mukminin memucat, racun itu merasuk dalam seluruh tubuhnya, Zainab menderaikan air mata. Ketika itulah Ali bin Abi Thalib tidak tahan menahan air matanya dan mengatakan, beliau menangis dan mengatakan, isbiri ibnati Zainab, sabarlah wahai putriku Zainab, aku telah titipkan engkau kepada sosok yang tidak akan pernah mengecewakan dirimu. Bukan lagi kepada Al-Hasan wal Husain, mereka adalah ibnai Rasulullah, mereka adalah dua putra Rasulullah, yang bahkan aku ayahnya harus menjaga kehidupan dua putra Rasulullah, putraku Al-Hasan wal Husain. Aku telah titipkan engkau, dipanggil saudaranya yang lainnya, putra Amirul Mukminin yang lainnya, yaitu Abul Fadl Al-Abbas, dipanggilnya wahai Abbas, dipanggil, diberikan tangan Zainab di tangan Abul Fadl Al-Abbas dengan mengatakan, hadihi wadi'atullah wa wadi'atu rasulihi wa wadi'atu abiha ilaika ya Abul Fadl. Wahai Abul Fadl, ini adalah titipan Allah dan titipan Rasulnya dan titipan ayahandahnya untukmu wahai Abul Fadl Abbas, jaga baik-baik dia. Hadihi hiya
Zainabil Kubra salamullahi alaiha. Afrahuna ahzanuna wa ahzanuna afrahuna. Hari kebahagiaan kami adalah hari derayan air mata kami. Bagaimana tidak, Zainabil Kubra ini tegar dengan segala sesuatu menyaksikan orang-orang dibantai di hadapannya, putra-putra daripada sanak saudaranya, putra Akhuhal Hasan, putra daripada Imam Al-Hasan, Al-Qasim Ibn Al-Hasan. Beliau maju menangis untuknya. Dan saat ini terulang lagi sejarah tersebut. Bagaimana anak-anak kecil dibantai yang luar biasa kejam, ribuan. Saat ini sejarah itu terulang. Akan tetapi darah Al-Husain tidak bisa tergantikan. Ketahuilah bahwa kekejaman yang terjadi saat ini ma asra'al yaum bil barihah. Begitu cepatnya apa kejadian hari ini dengan kejadian yang lalu. Tidakkah kita belajar dari sejarah? Mereka berupaya membumi hanguskan anak-anak kecil, menyangka bahwa anak kecil yang berbahaya untuk mereka. Saya sampaikan di majelis ini, ketahuilah kalau kalian menghabiskan anak-anak kecil, Allah akan hidupkan dari anak-anak kecil itu untuk hidup besar dan akan menggulingkan kerajaan orang-orang zalim. Bukankah Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap putra laki-laki yang terlahir, untuk membunuh mereka semuanya? Akan tetapi Allah menjaga satu-satunya putra tersebut, yaitu Musa, bahkan hidup di tengah-tengah Fir'aun untuk menghancurkan Fir'aun. Begitu pula ketahuilah bahwa kami meyakini dengan pembunuhan yang dilakukan saat ini oleh orang-orang rezim Zionis Israel, orang-orang bejat daripada orang-orang Yahudi tersebut yang terkutuk, yang dikatakan oleh Ibn Abbas, amma bani Yahud, orang-orang Yahud adalah orang-orang mal'unun fis sama'i wal ard ala ahdi Rasulillah. Sejak zaman ahdu Rasulillah, sejak zamannya kehidupan Rasulullah, sosok yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh langit dan bumi adalah orang-orang yang nyeleneh, orang-orang yang kotor, orang-orang yang najis, yang tidak menjalankan syariat sebenarnya, yang telah merubah ajaran Yahudiyah yang sebenarnya, yaitu mereka Zionis, orang-orang Sohayina, orang-orang kejam itu membumi hanguskan semuanya tanpa ada kasih sayang dan tanpa ada manusiawi sama sekali, melakukan genosida yang luar biasa, pembunuhan, dan dunia diam. Dunia diam tanpa bisa berupaya apapun. Apa yang bisa kita lakukan? Hanya mengancam, mengancam, dan mengancam. Sampai kapan? Ratusan negara semuanya demonstrasi turun ke jalan, menjadikan bentuk solidaritas bahwa mereka bersama Palestina, bahwa mereka bersama dengan orang-orang yang ada di Qita'i Gaza, bersama orang-orang yang ada di jalur Gaza. Kezaliman yaitu orang-orang yang telah menjadikan orang-orang mustad'afina fil ard. Akan tetapi lihatlah janji Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat bagi mereka saat ini dan selanjutnya. Selesai masa emas mereka, yang ada adalah hanya kehancuran mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam ayatnya, walaqad katabna fiz zaburi min ba'did dzikr annal arda yarisuha ibadiyas salihun, bahwa bumi Allah Subhanahu wa taala merupakan kehendak Allah. Tidak ada tempat di bumi Allah ini, tidak ada di ardullahil wasi'ah ini tempat bagi orang-orang durjana, orang-orang fasik, orang-orang fajir yang telah melakukan pembunuhan. Bahwa Allah mengatakan walaqad katabna fiz zabur, telah aku tulis dan telah aku catat di kitab Zabur orang-orang Yahudi, kitabnya Zabur dan kitab Taurat dan kitab Injil, min ba'did dzikr, bahkan di dalam kitab Adz-Dzikr dalam Al-Quran, bahwa innal arda yarisuha, bahwa bumi ini aku wariskan kepada orang-orang, innal arda yarisuha ibadiyas salihun, aku wariskan kepada hambaku yang saleh. Ini ayat ada kaitannya dengan Al-Imam Ajjalallahu Farajahu Syarif Al-Qaimi Ali Muhammad Al-Mahdi hadihil ummah. Ajjalallahu Farajahu Syarif, imam yaitu min wuldi Fatimah, yang dikekalkan dari keluarga Rasulullah, yang akan dimunculkan fi akhir zaman, Al-Mahdi Al-Muntadhar Ajjalallahu Farajahu Syarif. Itulah bentuk
keharapan kita, bentuk kekuatan kita, semoga Allah mensegerakan kemunculannya. Saat ini, Allahu Akbar, kezaliman apa yang telah terjadi? Tanpa ada bantuan yang bisa masuk, kecuali dipersulit, harus mendapatkan izin dari Amerika, harus mendapatkan izin dulu dari Israel untuk bisa masuk. Bantuan kemanusiaan yang dikirimkan dari berbagai macam negeri. Ada 22 negeri Arab pemimpin Islam, ada 100 lebih, ada 200 negeri. Mana mereka semuanya bungkam 1000 bahasa tanpa ada yang bisa. Dan kami yang bisa hanya menyuarakan apa yang bisa kita suarakan. Kalau kita suarakan, diupload di sosial media, kemudian di banned, kita akan membuat 1000 akun untuk selalu menyuarakan kebenaran, menyuarakan al-haq, bahwa mereka adalah orang-orang mustad'afina fil ard. Saat ini yang membela Palestina tidak lagi komunitas tertentu, tidak lagi ras tertentu, kulit tertentu, negara tertentu, semuanya sepakat. Baik apapun madhabnya, apapun etnisnya, apapun kebangsaannya, orang Eropa, orang Timur, orang Barat, semuanya ribuan, bahkan jutaan turun sebagai bentuk bahwa mereka bersama dengan orang-orang Palestina dan orang-orang yang ada yang madlumin di Gaza. Saat ini bahkan negeri Arab sangat disayangkan apa yang keluar. Salah satu raja yang ada di Bahrain mengatakan bahwa serangan yang dilakukan Hamas itu adalah serangan barbari, serangan orang-orang dungu, menyalahkan Hamas. Terulang lagi kejadian sejarah ketika mereka kebingungan menentukan siapa yang salah dalam peperangan antara Ali dan Muawiyah. Siapa yang salah antara peperangan orang-orang antara Ali dengan orang-orang Waqi'atul Jamal, para perang Jamal yang terjadi di Basrah. Kebingungan menentukan siapa yang salah, akankah Amirul Mukminin atau orang-orang Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifatul muslimin yang didaulat, yang dibaiat resmi setelah Utsman menurut seluruh muslimin dunia, bahwa Ali adalah khalifatul rabi' menurut mereka dan dibaiat menjadi pemimpin resmi. Maka kalau ada yang memberontak adalah siparistem, adalah orang-orang yang melakukan pemberontakan, maka dia harus seperti negara yang telah eksis, negara yang telah terbentuk, ada pemberontakan, harus dihancurkan. Siapa yang salah? Mungkin orang kebingungan menentukan siapa yang salah. Mereka akan mengatakan Ali berada pada kebenaran, mereka yang salah. Ada sebagian yang mengatakan mereka yang salah, Ali yang benar, mereka yang benar, Ali yang salah. Ada pula yang mengatakan wallahu a'lam, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, biar nanti yaumul qiyamah Allah yang menentukan siapa yang salah antara Ali dan para musuhnya. Bahkan kalau berani silahkan katakan bahwa Ali adalah yang bertanggung jawab atas terbunuhnya orang-orang, ribuan orang dalam peperangan Jamal dan peperangan bersama Muawiyah di Siffin. Beranikah wahai umat muslimin mengatakan bahwa Ali yang bertanggung jawab penuh terbunuhnya 10.000, bahkan 20.000, bahkan 40.000 jiwa dalam peperangan semuanya ini? Ketika itu, di zaman itu, populasi manusia yang belum banyak itu dalam atas benak dan di punggung Ali bin Abi Thalib. Hasya wa kalla. Siapakah yang bertanggung jawab semuanya? Demikianlah saat ini mereka jelas-jelas Israel melakukan tindak teroris, kebengisan, genosida, pembunuhan, penghabisan, semua bentuk kekejaman dan kemanusiawian telah dilakukan oleh Israel. Akan tetapi dunia saat ini kebingungan, kira-kira siapa yang salah, Israel atau rivalnya atau orang yang lainnya, atau orang-orang Palestina atau orang Gaza. Ajib gharib. Bukankah telah dikatakan oleh salah satu pemimpin mereka, mereka telah mengatakan sana'tikum bitufanin ghadir, saya akan datang kepada kalian dengan tufan, dengan badai air yang menyucikan kenajisan orang-orang Israel tersebut, dengan tufan, sehingga dikenal dengan badai Al-Aqsa, dengan tufan Al-Aqsa. Dimulai tanggal 7 Oktober yang lalu, berkelanjutan hingga saat ini, telah banyak korban jiwa yang berjatuhan dan dunia semuanya diam.
Mereka hanya bisa kumpul mungkin KTT, Qimmah Arabiyah, perjanjian, rapat secara eksidentil, dan lain sebagainya. Apa hasilnya? Berupaya mengecam apa yang dilakukan oleh Israel dan menyampaikan, kemudian setelah disampaikan dipermalukan. Presiden kita berterima kasih kepada Bapak Presiden kita, menyambut apa yang telah disampaikan di hadapan para pemimpin Islam dan pemimpin Arab yang ada pada saat itu di Riyadh, disampaikan di hadapan orang-orang kejam tersebut, yaitu pemimpin Amerika. Hanya mengatakan kemudian dalam keadaan kedinginan, aku ingin menyelesaikan dengan segera. Kamu mengatakan ketika turun dari mobilmu dalam keadaan kedinginan, menyampaikan tentang kejadian peperangan, kejadian kekuasaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Amerika dan Zionis Israel, disampaikan untuk menyampaikan perdamaian. Tidak ditanggapi, hanya mengatakan, kamu katanya dalam keadaan kedinginan ketika turun dari mobilmu, sehingga saya akan selesaikan dengan cepat. Penghinaan kepada pemerintahan kita. Israel semuanya takut, padahal mereka kejam, melakukan bentuk semua pelanggaran. Dibohongi berkali-kali dunia dengan Israel dan Amerika, dan tetap masuk dalam lubang kebohongan yang sama. Dan terus kemudian ada perjanjian yang tidak ada solusinya, yang semua itu diinjak-injak, persis seperti Muawiyah yang melakukan hudnah dengan Al-Hasan, dengan perjanjian, ada mata perjanjian yang disepakati, kemudian diinjak-injak dan tidak digobres oleh Muawiyah. Demikian Israel itulah telah menginjak-injak seluruh peraturan yang telah ditentukan oleh dunia internasional. Tidak boleh melakukan pengeboman fosfor putih, dilakukan pengeboman fosfor putih, dan itu kalau terjadi cacat seumur hidup kelahiran putra-putra selanjutnya. Kemudian pembunuhan dan semuanya, dan dunia hanya diam. Mari kita mengatakan Allahumma bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustauda'i fiha, Rabbi salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah kemenangan untuk ikhwanuna fi Palestin wa fi Gaza. Berikan kemenangan untuk saudara kita yang di Gaza. Berikanlah mereka kesabaran, ketabahan, kebesaran hati, kelapangan hati. Saddid ramyatahum, jadikanlah tembakan mereka yang ditujukan kepada Israel tepat sasaran, menghancurkan mereka. Jadikanlah Israel dan musuh-musuhnya tafriqhum tafriqa, mazzighum tamziqa, waj'alhum qara'iqa qidada. Jadikanlah mereka tercerai-berai, hancur, sehingga tidak ada lagi entitas keberadaan orang-orang yang najis tersebut, yaitu Zionis Israel internasional. Sehingga yang ada adalah Palestina yang bebas, yang adalah Islam yang bersatu. Mari kita persuarakan persatuan yang membela Palestina saat ini. Bukan lagi orang-orang Islam, bahkan orang-orang Barat, bahkan orang Yahudi, bahkan orang Israelnya turun mendemonstrasi kepada pemimpin mereka Benyamin Netanyahu bahwa mereka adalah orang-orang zalim. Semoga Allah segera menghancurkan mereka dan segera memunculkan Aziz Az-Zahra Al-Qaimi Ali Muhammad ajjalallahu farajahu syarif. Allahumma ya Allah, di hari kita memperingati kelahiran sosok yang mulia yang namanya adalah Mujarrabah, namanya itu telah sangat qabul indallah, yaitu Zainab bintu Amiril Mukminin. Allahumma bihaqqiha wa bihaqqi sabriha, berikanlah kesabaran Sayyidah Zainab kepada wanita-wanita yang ada saat ini di Gaza dan di Palestina, yang telah mendapatkan persekusi dan kezaliman yang dilakukan orang-orang durjana tersebut. Ya Allah, Allahumma qdi hawaijana wa hawaij kulli muhtaj, washfi mardana ومرضى المؤمنين والمؤمنات والمقيمين لهذه المجالس والحاضرين والسامعين، وبالخصوص المؤسس لهذه المؤسسة سماحة المرحوم الأستاذ أحمد رشدي بن زين العدروس على هذه النية، وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة مع الصلوات.
Kalau sudah dirasa masih ada waktu, mungkin bisa ada interaktif, mungkin yang ada pertanyaan silahkan. Kuburannya Sayyidah Zainab di manakah? Di Syria. Ada yang mengatakan di Mesir, ada yang mengatakan di Baqi'il Gharqad. Sehingga orang-orang ikhwanuna di Mesir mereka menyebutkan ada makbarah atau Masjid Sayyidatna Zainab. Itu adalah salah satu ungkapan riwayat bahwa beliau dimakamkan di Mesir. Sehingga ada 3 ungkapan bahwa beliau kok bisa ada di Mesir, kok bisa ada di Suriah, dan bahkan ada yang mengatakan beliau dimakamkan di Baqi. Setelah kejadian Sabi, setelah kejadian ditawannya wanita-wanita itu, bahwa mereka tidak lagi pernah keluar dari Madinah dan dimakamkan di Baqi. Kok bisa keluar kemudian makamnya ada di Suriah? Ada 2 ungkapan. Yang pertama adalah karena tafarruj, diajak oleh suaminya Abdullah bin Ja'far At-Tayyar, karena beliau selalu mengingat kejadian tersebut, berada di kota Madinah, mengingat semua flashback cerita tentang Al-Husain, kesedihan beliau makin jadi, sehingga diajak untuk apa? Bertamasya, atau diajak untuk berdagang, berniaga dengan suaminya Abdullah bin Ja'far. Akan tetapi yang lebih aqwa, ungkapan yang lebih kuat, bahwa pemerintahan pada saat itu tidak membiarkan Sayyidah Zainab untuk tetap berada di Madinah, karena takut untuk membuat pergolakan revolusi yang dibuat oleh Zainab. Karena Zainab selalu di Madinah dan menceritakan kesedihan tentang Karbala, kesedihan Al-Husain, sehingga mereka akan menjadi semangat Al-Husaini. Mereka memerintahkan Zainab untuk keluar dari kota Madinah menuju Syam. Itulah ungkapan yang kedua, sehingga beliau keluar lagi setelah kembali dari Sabi, setelah kejadian tawanan tersebut, sampai tinggal, dan beberapa saat diajak, dipaksa, makhuran majbura, untuk meninggalkan kota Madinah, sehingga beliau sakit di Syam dan dikebumikan. Pusarahnya saat ini berada di Syam. Adapun kalau di Mesir itu juga demikian, riwayatnya adalah ketika setelah ada kejadian tawanan tersebut, beliau sampai di Asqalan, masuklah ke negeri Mesir dan meninggal di Mesir. Ada juga yang mengatakan ungkapan yang diyakini beberapa ulama, seperti sahib kitab Majalisus Saniyah, sahib A'yanus Syiah, beliau mengatakan bahwa pusarahnya As-Sayyidah Zainab itu berada di Baqi'il Gharqad ma'a ummiha Az-Zahra'i salamullahi 'alaiha. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang paling ma'ruf, yang paling masyhur adalah yang ada di Damaskus di Suriah.